Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di pembelajaran yang ketiga ini, di bab 3 ini. Masih di mapel Akidah Akhlak bersama saya, Indah Nur Aisyah. Semoga keadaan kalian semua siswa-siswi MAN 1 Banyumas dalam keadaan sehat walafiat lahir batin ya. Oke, langsung saja. Pada bab 3 ini, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, meyakini pentingnya taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Nanti kalian setelah mempelajari ini diharapkan kalian tahu taubat itu seberapa penting sih dalam perjalanan rohani kalian. Kemudian yang kedua, membiasakan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang taubat. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, sikap yang paling tertanam dalam jiwa kalian adalah sikap jujur dan tanggung jawab. Karena ini erat kaitannya dengan taubat. Kemudian, yang ketiga, menguraikan pengertian taubat. Yang keempat, menelaah hakikat taubat. Yang kelima, memerinci syarat-syarat taubat. Yang keenam, menguraikan kedudukan taubat. Yang ketujuh, menguraikan keutamaan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Kemudian yang kedelapan, mendiskusikan hasil analisis tentang hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Tugas kelompok nanti di sini adalah diskusi. Bisa jadi diskusi, bisa jadi nanti bisa jadi ini tugasnya kelompok, bisa jadi individual ya. Melihat situasi belum PTM saat ini. Kemudian Ibu kasih tunjuk peta konsep di sini. Di materi taubat ini, materi apa saja yang harus kalian kuasai? Yang pertama adalah pengertian taubat itu sendiri, hakikat taubat itu seperti apa, lalu syarat-syarat taubat itu apa saja, lalu kedudukan taubat itu posisinya seperti apa, lalu keutamaan taubat. Taubat itu memiliki keistimewaan apa sih? Kemudian sikap yang ditimbulkan setelah mempelajari materi taubat ini tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, itu jujur dan tanggung jawab. Yang pertama adalah pengertian taubat. Taubat sendiri itu berasal dari bahasa Arab tawwaba yang artinya kembali. Nih, tawwaba, kembali. Ya. Kemudian ketika ada seseorang mengatakan bahwa dia sudah bertaubat, berarti artinya apa? Arti dia sudah kembali dari dosanya. Kembali di sini maksudnya apa? Kemudian dia kembali melakukan dosa atau bagaimana? Bukan. Kembali di sini berarti berpaling dan menarik diri dari dosa. Dia sudah berdosa lalu dia kembali ke jalan yang seharusnya, kembali ke jalan yang benar. Lalu taubat berarti juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Lalu melaksanakan semua hak Allah. Jadi ada beberapa poin di sini. Pertama, kembali kepada Allah. Ya, di sini ada kembali kepada Allah. Lalu kemudian melepaskan hati dari belenggu. Ya, kemudian melaksanakan semua hak Allah. Jadi 3 poin ya. Taubat itu pertama kembali, setelah kembali kepada Allah, lalu melepaskan hatinya dari belenggu. Belenggu di sini kira-kira dia ingin melakukan lagi nggak dosa itu. Nah, itu dilepaskan belenggu itu. Lalu ya, yang terakhir melaksanakan semua hak Allah. Setelah itu semua dilepaskan belenggunya, dia melaksanakan semua hak Allah. Lalu
secara syariat atau secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Meninggalkan dosanya itu karena takut kepada Allah ya. Lalu menganggapnya buruk, bahwa tidak melakukan dosa itu karena hal itu hal buruk, sehingga dia itu ya udah tinggalin aja gitu. Lalu menyesali perbuatan maksiatnya. Setelah dia meninggalkan, dia menyesali. Setelah meninggalkan, lalu menyesali. Setelah menyesalinya, lalu dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki. Jadi yang pertama, taubat itu adalah meninggalkan, tinggalin dulu dosa-dosanya. Ketika dia mungkin dulunya suka mabuk, dia tinggalkan kebiasaan itu. Lalu dia menganggap bahwa mabuk itu ternyata buruk, tidak hanya berakibat buruk kepada akhlaknya, tetapi juga secara kesehatan itu tidak baik. Lalu menyesali perbuatan itu. Dia menyesal bahwa ternyata dengan mabuk itu seperti ini akibatnya, seperti ini keburukannya, dan lain sebagainya. Lalu setelah dia seperti itu, dia berjanji, bertekad kuat tidak mengulanginya. Pokoknya ketika ada hal-hal yang berbau sesuatu yang membuat dia kepengen mabuk lagi, dia tinggalkan. Karena dia sudah bertekad untuk tidak mengulangi. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi lagi dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Ya, dengan cara apa? Mengganti amal-amal yang dulu buruk sekarang diganti dengan amal-amal baik. Dia lebih suka melakukan amal-amal yang baik. Itu cara menggantinya. Kemudian itu pengertian taubat. Lalu berikutnya adalah hakikat taubat. Sedikit sudah Ibu jelaskan tadi bahwa taubat itu hakikatnya seperti apa sih? Taubat yang sebenarnya, pada hakikatnya taubat itu seperti apa? Yang pertama itu menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi. Menyesal dulu. Namanya orang mau taubat itu harus menyesal dulu. Setelah dia menyesal atas apa yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hatinya kepada Allah. Dia berserah kepada Allah, ya Allah, ternyata aku sudah melakukan seperti ini dosa. Begitu. Lalu menahan diri dari dosa. Setelah dia menyesal, dia berserah diri kepada Allah, lalu dia menahan diri dari dosa, menahan diri untuk mengulangi lagi. Itu hakikat taubat. Taubat itu biasanya diawali dengan istighfar. Yang namanya taubat itu perbuatan atau sesuatu yang dibutuhkan manusia sampai perjalanan akhir nanti. Pokoknya sampai nanti hembusan nafas terakhir itu orang masih butuh yang namanya taubat. Dan taubat itu diawali dengan apa? Istighfar. Astagfirullah, membaca istighfar. Tidak hanya membaca istighfar saja, harus dia realisasikan, diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Istighfar sudah, lalu diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amal itu perbuatan, soleh itu baik, jadi perbuatan yang baik. Lalu dijauhi larangan-larangan Allah. Istighfar ya suka, kemudian amal soleh ya senang, dan menjauhi larangannya. Ketika seseorang itu sudah meninggalkan dosa namun tidak melaksanakan amal yang dicintai Allah, itu belum dianggap taubat. Sekedar tidak melakukan dosa gitu, tapi tidak melakukan hal-hal yang baik, sedang meninggal. Awalnya dia suka mabuk, kemudian dia tidak mabuk lagi sekarang, tetapi dia pun tidak melaksanakan amal-amal yang baik yang lain, itu yang belum dianggap taubat. Dianggap taubat ketika dia realisasikan dengan melakukan amal soleh. Kemudian
Bentuk tobat yang lain di sini itu senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah Azza wa Jalla berupa keterangan terperinci tentang surga dan neraka. Orang taubat itu karena apa? Selain dia sudah menyesali, dia itu karena ingat apa? Bahwa surga itu dijanjikan bagi orang-orang yang taat. Dia tahu surga itu disediakan untuk siapa, untuk orang yang seperti apa. Lalu dia juga mengingat bahwa siksa neraka itu diancamkan bagi pendosa. Apalagi kalau waktu kita kecil ya, jangan seperti itu, dosa nanti masuk neraka, kayak gitu. Itu sebenarnya penanaman yang baik sejak dini untuk membedakan bahwa orang yang taat itu masuk surga, orang pendosa itu masuk neraka. Itu simpelnya seperti itu sebenarnya. Kemudian orang taubat itu juga berusaha terus melakukan amal-amal baik agar rasa takut dan optimisme kepada Allah semakin menguat. Dia optimis, Allah itu Maha Rahman Rahim, Allah itu Maha Murah, bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Jangan sampai kita putus asa. Aduh, dosaku banyak sekali, dosaku akeh banget, apa mungkin dosa-dosaku mau diampuni, seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus optimis, yakin bahwa Allah itu punya segudang sifat Maha Pengampun. Allah itu mempunyai sifat Maha Pengampun, mempunyai rahmat, bahwa sekecil-kecilnya rahmat Allah itu masih lebih besar dari sebesar-besarnya dosa manusia. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa kita harus optimis. Setiap kali kita sudah melakukan dosa, maksiat, ataupun tidak, kita harus selalu berusaha untuk kembali kepada Allah lagi. Selama nafas kita belum di tenggorokan, selama kita belum sakaratul maut, taubat itu masih diterima. Usaha yang terakhir adalah dengan terus berharap, dengan terus berdoa bahwa Allah akan berkenan menerima taubatnya lalu menghapuskan dosa dan kesalahannya. Itu hakikat taubat, bahwa yang pertama itu menyesali perbuatan maksiatnya, mengarahkan hati kepada Allah dan menahan diri dari dosa. Gimana caranya taubat itu? Dengan mengingat surga dan neraka, lalu berusaha dan optimis. Lalu yang terakhir adalah dengan selalu berdoa, karena tanpa doa itu kita seperti sombong. Lalu yang selanjutnya syarat-syarat taubat. Syarat taubat secara garis besar menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebenarnya ada 3. Pertama, menyesal, lalu meninggalkan kesalahan, dan yang terakhir berjanji tidak mengulangi lagi. Tetapi secara terperinci, yang pertama adalah syaratnya Islam, karena orang kafir mau taubat kok belum syahadat dulu, ya tetap taubatnya itu belum diterima. Syarat taubat diterima dalam Islam itu ya harus agama Islam. Lalu menyesali dosanya. Dikatakan taubat tapi tidak menyesal, itu ya kan taubat. Menyesali dosa juga menyadari kesalahan, mengakui bahwa dia melakukan itu memang betul-betul itu dosa. Dia sadar bahwa aku salah, aku berbuat maksiat, lalu ikhlas. Taubat itu harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena yang lain, apalagi demi popularitas. Mungkin ini hanya contoh saja ya. Ada misalkan saya jadi penyanyi seperti itu.
penyanyi sukses, penyanyi dangdut sukses, kemudian karena pandemi saya nggak manggung, akhirnya sepi orderan, kemudian aku taubat, aku mau taubat, kemudian aku mau berhijrah dan aku unggah di sosmed, siapa tahu aku nanti terus dipanggil ustazah dan akhirnya aku laku lagi gitu contohnya. Jadi taubat itu harus ikhlas, semata-mata ada panggilan bahwa benar-benar menyesali perbuatan itu karena Allah. Lalu banyak istighfar. Taubat kalau nggak pernah istighfar ya sama saja. Orang istighfar itu berarti dia sedang mengakui dosanya, sedang menyesali dosanya. Biasanya kan ketika kalian setelah melakukan suatu kesalahan saja, itu dengan sendirinya mulut kalian berucap astagfirullah, atau kalian melihat teman kalian bertingkah tidak jelas, bertingkah yang tidak normal ya, lalu kalian astagfirullah seperti itu. Atau orang tua kalian ketika membangunkan kalian terus kalian nggak bangun kan, astagfirullah, bocah kok digugah tangi, seperti itu misalkan. Lalu berjanji tidak mengulangi, menutupi kesalahan dengan perbuatan terpuji. Di sini bukan berarti menutupinya sekarang bukan. Kan orang nggak tahu, ditutupi dengan tetap sholat, bukan seperti itu maksudnya. Mengganti kesalahan dengan perbuatan terpuji. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, sekarang diganti dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Lalu syarat taubat itu sebelum nafas di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat. Karena ketika sudah di tenggorokan kalian sudah gak bisa ngomong apa-apa, sudah sakaratul maut, sudah terlambat. Nauzubillahi min dzalik. Lalu taubat itu tidak berlaku ketika sudah matahari terbit dari barat. Sudah mau kiamat baru mau taubat, itu sudah nggak diterima. Ini juga nauzubillah. Lalu saat taubat, sholat taubat itu tidak hanya sekali ketika kita taubat. Sholat taubat itu bisa dilakukan setiap hari. Kapan? Di sepertiga malam, setelah sholat tahajud, setelah sholat hajat, kita bisa melaksanakan sholat taubat. Lalu syarat yang terakhir adalah bebas dari hak kawan yang dirugikan. Ketika kesalahannya menyangkut dengan hak-hak orang lain yang kita tindas, yang kita rugikan, harus kita tunaikan, harus kita selesaikan, harus kita minta maaf. Mungkin kalau hubungannya dengan kesalahan kita, ya kita minta maaf. Makanya kalau lebaran itu kita saling bermaaf-maafan gitu. Itu bentuk taubat juga. Atau setelah sholat kita saling bersalaman dengan sesama jamaah, itu juga bentuk taubat juga. Atau ketika sangkut pautnya dengan uang, dengan hutang, itu juga harus dilunasi. Jadi harus bebas dari hak kawan yang dirugikan. Ini juga penting karena namanya manusia hidup itu tidak hanya berhubungan dengan Tuhan saja, tetapi juga dengan manusia. Kemudian kedudukan taubat. Taubat itu posisinya di mana sih, seperti apa? Disebutkan bahwa menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Pertama, pertengahan, terakhir bagaimana maksudnya? Bahwa selama orang Islam, selama seorang mukmin itu masih hidup, taubat itu sangat diperlukan. Pada awal perjalanan, baik itu di awal dia masih kecil, mungkin masih muda mungkin, maupun di pertengahan perjalanan rohaninya, bahkan yang paling penting adalah saat-saat terakhirnya. Jadi bagaimana? Ya wajib
Kedudukan taubat itu wajib hukumnya bagi seorang mukmin, baik dia itu melakukan kesalahan ataupun tidak. Orang tidak melakukan dosa saja dia disunahkan untuk sholat taubat, apalagi ketika orang mukmin itu berdosa. Dan bahkan orang mukmin itu masih punya kesalahan. Tidak mungkin manusia itu tidak punya kesalahan walaupun itu hanya dosa kecil. Dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang kewajiban bertaubat itu yang pertama Quran surat An-Nur ayat 31, surat ke-24. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, bertobatlah kamu sekalian, ilallahi, kepada Allah, jami'an, sekalian. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'allakum, supaya kamu tuflihun, beruntung. Bertobatlah kamu sekalian, wahai orang-orang beriman, supaya kalian itu beruntung. Beruntung tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Lalu yang kedua, surat At-Tahrim ayat 8. Sebenarnya tidak hanya dua, tapi ibu sebutkan dua saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah, ilallahi, kepada Allah, taubatan, dengan taubat nasuha, taubat nasuha, itu taubat yang semurni-murninya, lillahi ta'ala, yang tidak diulang lagi. Masih tentang kedudukan taubat, menurut Ibnu Katsir menyebutkan taubat yang tulus lagi mantep itu adalah taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan-keburukan yang mendatang. Taubat yang paling mantap itu ya taubat nasuha. Karena apa? Itu menghapus keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Taubat yang seperti itu taubat yang nasuha. Allah itu membagi hambanya itu menjadi hamba yang bertaubat dan hamba yang menzalimi. Kalau tidak hamba yang bertaubat, ya hamba yang menzalimi. Nah, kita itu masih kategori yang mana? Cuma dua pilihannya, yang bertaubat apa yang menzalimi. Maka barang siapa tidak bertaubat berarti ia layak menjadi orang yang zalim karena kebodohannya terhadap Rabb dan haknya, serta karena kekurangan diri dan cacat amalnya. Tidak mungkin manusia itu tidak punya dosa. Makanya bertaubat. Bertobat itu wujudnya seperti apa saja? Tadi sudah disebutkan. Diawali dengan istighfar, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Disebutkan wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Di sini barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lalu keutamaan taubat, manfaat taubat, fadilahnya taubat itu apa saja? Pertama, sebab untuk meraih kecintaan Allah. Orang taubat itu dicintai oleh Allah karena dia mengakui adanya Allah, adanya rahmat Allah. Orang taubat itu menjadi beruntung, menjadi sebab diterimanya amal, menjadi sebabnya orang itu masuk surga, dan yang jelas mendapat ampunan dan rahmat. Lalu berbagai kejelekan diganti dengan kebaikan, meraih segala macam kebaikan, menggapai keimanan dan pahala yang besar. Lalu berkah turun, orang taubat itu banyak berkahnya. Lalu didoakan oleh malaikat orang taubat itu, lalu hatinya menjadi bersinar dan bercahaya. Karena apa? Orang-orang taubat kan dia sudah bersih hatinya. Orang bersih hatinya itu menjadi bersinar pula.
lalu memotivasi seseorang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, ketika dia sudah bertobat, dia itu pasti ada keinginan untuk apa? Untuk mengajak orang-orang yang lain kepada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, dan mencegah kemungkaran, karena dia sudah tahu saat ia berdosa itu akibat buruknya apa, kejelekannya seperti apa, dia itu bisa bercerita. Ada sebuah quote dari Imam Ghazali bahwa kata beliau, alasan terbaik mengapa kita masih dibangunkan Allah pagi ini adalah karena dosa kita terlalu banyak dan Allah mau kita bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu tentang materi kali ini, materi taubat. Kalian bisa mendalami materinya dengan membaca e-book ataupun membaca modul yang kalian punya, atau kalian cari referensi lain, baca-baca ayat Al-Quran yang berhubungan dengan taubat, atau baca-baca hadis yang berhubungan dengan taubat. Tugasnya setelah kalian menyimak penjelasan dari ibu, kalian catat hal-hal penting tentang materi taubat di dalam buku tulis kalian. Yang kira-kira penting dicatat di dalam buku tulis. Nanti kalau PTM akan ibu periksa buku tulis kalian, kira-kira isinya apa saja, apa ada catatannya apa enggak gitu. Nanti tugas-tugas yang lain, ada tugas portofolio, ada tugas ulangan, nanti ibu lampirkan di Google Classroom. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti kalian bisa japri ibu via WA atau telepon juga boleh di waktu-waktu senggang, tapi atau konfirmasi dulu kira-kira kapan ibu ada waktu, saya mau telepon bu, mau bertanya tentang materi taubat gitu. Atau kalian ketika baca modul ada hal-hal yang belum jelas mau kalian tanyakan, boleh ditanyakan juga. Ya, sekian dulu pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.